Pada dasarnya, tidak ada lagi yang percaya bahwa apa yang kita pelajari hari ini bisa menyelesaikan masalah keesokan hari. Justru sebaliknya menjadi penyebabnya. Pernyataan berikut merupakan kutipan dari filsuf Jerman, Peter Sloterdijk, yang menyebut era sekarang yang dikuasai informasi digital telah menciptakan masyarakat sinis. Apa yang dimaksud sinis oleh Sloterdijk berbeda dengan istilah awal sinis yang muncul di peradaban Yunani kuno dan dipraktikkan oleh Diogenes maupun Socrates. Kinik atau sinis di era klasik digambarkan dengan seorang yang penyendiri dan provokatif, orang yang keras kepala dengan prinsipnya. Kinik atau sinis merupakan outsider atau orang buangan yang menghina serta mengkritik moralitas publik melalui penampilan satir dan terkadang berlagak layaknya hewan. Kontras dengan istilah klasik, sinis di era modern merupakan massa dengan identitas anonim yang tidak terlalu peduli dengan keadaan dan tantangan publik dan hanya mementingkan posisi diri mereka sendiri untuk tampil dan eksis sesaat. Alih-alih melawan ketidakadilan publik, mereka para sinis modern justru membantu keberlangsungan kesenjangan dengan berpikir bahwa tidak ada solusi yang mungkin diajukan. Bagi Sloterdijk, apa yang menyebabkan munculnya sinisisme modern bukan karena subjek kekurangan pengetahuan, melainkan kekuatan dari pengetahuan yang mereka miliki dilemahkan oleh sifat sinis mereka. Contohnya, kita semua tahu, hampir semua rakyat Indonesia tahu bahwa para pejabat, entah di daerah ataupun di pusat, banyak dari mereka melakukan korupsi dan penyelewengan tugas negara. Namun, alih-alih berusaha mempelajarinya untuk menciptakan generasi yang lebih baik, banyak orang, terutama di dalam dunia digital, hanya sibuk mengkritisi. Karena mereka sinis, mereka berpikir tindakan nyata mereka akan selalu kalah dengan uang atau jabatan. Sloterdijk menyebut sinisisme sebagai pencerahan terhadap kesadaran palsu yang muncul sebagai kedunguan bagi orang-orang yang mendapatkan informasi dan dibodohi atau ditipu secara bersamaan. Bagaimana mungkin seseorang semakin tahu pun juga semakin dungu? Inilah paradoks yang harus kita pahami sekarang di era liberal demokratis seperti sekarang. Setiap hari kita merasa semakin bebas, semakin tahu banyak hal, bisa lebih mengekspresikan apapun. Namun di saat yang sama, kita kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan untuk mengubah realitas sosial, selain hanya kritik tak berpenghujung terhadap siapapun yang bisa dikambing hitamkan. Pada akhirnya, para sinis modern hanya menjadi consumer spectator, atau penonton yang hanya mengkonsumsi tayangan-tayangan yang disajikan, dan apa yang mereka banggakan hanyalah karena mampu mengomentari apa yang telah mereka konsumsi. Mereka memposisikan diri mereka sebagai seorang ironis, kaum mendang-mending. Mereka tahu bahwa masih banyak persoalan sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan di mana-mana. Namun karena mereka sinis, mereka tidak mencoba menawarkan solusi dan mempelajarinya lebih lanjut. Melainkan mereka mencari justifikasi moral terhadap tindakan mereka untuk mengkritik seseorang yang pantas disalahkan di dalam kasus tertentu. Entah itu perseorangan, komunitas, bahkan pemerintah. Para sinisme modern adalah orang-orang putus asa, para nihilis yang bersembunyi di balik ekspresi kebebasan mereka. Beberapa hari terakhir, kabar berita dihebohkan dengan kemunculan hacker bernama Bjorka, mengaku sebagai hacker luar negeri yang merasa simpati dengan Indonesia dan memutuskan untuk menyebarkan beberapa data rahasia pemerintahan. Apa yang lebih mengejutkan dari kemunculan Bjorka adalah reaksi warga Indonesia, terutama warga internet, netizen Indonesia, yang merasa bangga, terwakilkan, dan diselamatkan dari tipu daya pemerintah. Terutama soal isu kebocoran data. Para netizen merasa marah dan dikhianati karena data mereka bocor, meskipun di saat yang sama mereka secara sukarela menyebarkan data mereka di sosial media. Tapi, di sini kita tidak akan membahas itu, melainkan relasi tindakan Bjorka dan netizen Indonesia. Leaking data atau pembocoran data rahasia pemerintah sebenarnya bukan hal baru. Buktinya ada situs resmi Wikileaks yang bisa diakses secara terbuka oleh semua pengguna internet. Di sana terdapat banyak catatan tentang isu-isu yang mungkin tidak secara umum bisa didengar dengan mudah, entah itu tentang korupsi, pembunuhan, dan sebagainya. Tujuan utama dari Wikileaks adalah untuk meningkatkan kesadaran politis terhadap kondisi politik negara tertentu, tanpa menawarkan pendekatan nyata
terhadap persoalan yang ada. Wikileaks menjadi wujud tertinggi atau puncak fetisisme dari para sinisme modern ketika mereka mempunyai informasi dan dengan begitu bisa mengkritisinya dengan bebas. Bjorka bukan juga sosok pertama yang mencoba membuka rahasia sistem politik di Indonesia. Edward Doesdecker atau Multatuli sudah melakukannya lebih dari 100 tahun yang lalu. Melalui bukunya Max Havelaar, dia memperlihatkan adanya kejahatan kolonialisme yang begitu nyata. Meskipun novel tersebut masih kental dengan gaya barat menggambarkan tanah Indonesia, setidaknya mampu menumbuhkan kesadaran atas penjajahan lebih terbuka dan rakyat Indonesia bisa membangun semangat dan cita-cita mereka untuk bangkit berjuang. Sedikit pencerahan dari tulisan Multatuli memberikan jauh lebih banyak terhadap pandangan serta tindakan rakyat Indonesia waktu itu daripada seluruh data yang disebarkan oleh Bjorka beberapa hari terakhir. Sehingga, Bjorka pada titik ini menjadi puncak fetisisme netizen Indonesia yang sinis. Tanpa Bjorka sekalipun, mereka sudah tahu bahwa banyak pejabat pemerintah telah melakukan korupsi. Ada yang menyalahgunakan wewenangnya dan bahkan melakukan pelanggaran HAM. Namun apa daya, mereka netizen Indonesia adalah kumpulan sinis. Mereka tahu itu semua, namun mereka merasa tidak berdaya untuk mampu memperbaiki atau memberikan perubahan terhadap sistem politik yang korup tersebut. Ketika Bjorka muncul, mereka seperti mendapatkan justifikasi moral serta kekuatan untuk mengkritisi dan melawan pemerintah yang mereka anggap sebagai musuh. Meskipun apa yang sebenarnya terjadi tidak pernah seperti apa yang mereka bayangkan, mereka menganggap Bjorka layaknya pahlawan, padahal mereka sama-sama orang sinis. Bjorka tidak menyelamatkan apapun. Masih banyak anak di pedalaman yang susah bersekolah, kelaparan, bahkan sebagian anak yang berada di perbatasan timur harus bersiaga atau akan dibunuh oleh pasukan separatis. Satu-satunya yang dibela dan diselamatkan oleh Bjorka adalah rasa egois dan sinis netizen Indonesia yang sudah putus asa dengan kondisi sosial politik negara mereka. Dan bagaimana cara mereka menanggung keputusasaan tersebut adalah dengan melemparkan semua kritik dan kesalahan ke tangan pemerintah. Lebih mudah membayangkan akhir dari dunia daripada akhir dari kapitalisme. Merupakan kutipan dari kritikus budaya Frederick Jameson dan filsuf Slovenia Slavoj Žižek. Jika coba dimasukkan dalam konteks Indonesia hari ini, mungkin bunyinya menjadi lebih mudah membayangkan kematian masyarakat Indonesia daripada akhir dari kesenjangan sosial yang mereka hadapi. Apa yang Jameson dan Žižek ingin ungkapkan dari kutipan tersebut adalah kapitalisme yang mempromosikan gaya hidup liberal tidak hanya soal sistem ekonomi, melainkan ideologi yang kita lakukan setiap hari. Di era digital yang dipenuhi informasi seperti sekarang, sulit untuk membayangkan ada hal lain yang bisa ditawarkan lebih baik dari liberal kapitalisme, yaitu kebebasan. Sayangnya, kebebasan itu tidak gratis, melainkan dibayar dengan hilangnya imajinasi kita untuk membayangkan kebaruan di luar liberal kapitalisme. Oleh karena itulah, meskipun banyak orang tahu tidak ada nilai intrinsik di dalam uang, mereka masih menganggapnya sebagai benda suci. Meskipun mereka tahu bekerja 8 jam sehari tidak akan membuat mereka kaya, mereka akan tetap melakukannya. Meskipun mereka tahu kapitalisme itu buruk, mereka akan tetap berpartisipasi di dalamnya. Sebab bagi para sinis, mengkritisi dan mengutuk kapitalisme saja sudah cukup. Sebab pada akhirnya, bagi mereka, kita semua tidak bisa hidup tanpa mengikuti permainannya. Immanuel Kant mengatakan, moto untuk era pencerahan adalah sapere aude, dare to be wise, yaitu berarti berani bertindak atas apa yang kita ketahui dan pahami. Sinisisme modern adalah wajah yang kontras dari pencerahan yang sebenarnya. Para sinisisme tidak mempunyai keberanian untuk bertindak dan melawan. Lebih buruk lagi, mereka adalah pengecut yang bersembunyi di balik massa, mengatasnamakan kritik terhadap keadilan dan moralitas tanpa pendekatan real terhadap masalah. Apa yang mereka tunjukkan di dalam dunia digital adalah ekspresi fana dan banal yang tidak mewakili siapapun kecuali diri egois mereka. Mereka adalah wujud asli bagaimana ideologi kapitalisme bekerja, yaitu kamu tidak akan dianggap sebagai amoral kapitalis selama kamu sudah mengkritik dan menolak kapitalisme, meskipun realitasnya kamu berpartisipasi di dalamnya. Para netizen Indonesia yang sinis merupakan gambaran nyata dari kaum kapitalis yang telah kehilangan imajinasinya untuk suatu pandangan dan harapan yang lebih baik di depan sana. Lebih dari itu, mereka semua adalah nihilis karena tidak berusaha menyampaikan makna apapun dari informasi yang mereka dapatkan.
Biorka merupakan wujud nihilisme atas fetishisme informasi, yaitu dengan membuat informasi sebatas konsumsi belaka tanpa membawa perubahan dan aksi nyata terhadap realitas sosial politik yang lebih luas. Terima kasih telah menonton. Jika kalian pikir konten seperti ini memberi wawasan dan sudut pandang baru untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, kalian bisa like dan subscribe. Jika tidak setuju atau ingin mengkritik dan bertanya atau berdiskusi, bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih.